Selamat datang di video pembelajaran kalkulus diferensial. Pada video kali ini, kita akan mempelajari bersama mengenai sistem bilangan real, pertaksamaan, nilai mutlak, dan pertaksamaannya. Sistem bilangan real. Bilangan telah dimanfaatkan sebagai dasar berbagai cabang matematika, dan hal ini telah dilakukan oleh Pythagoras sejak 2500 tahun yang lalu. Sebagai ungkapan betapa pentingnya bilangan, telah diungkapkan "The number rule the universe". Demikian juga Kronecker pada tahun 1823 sampai 1891 mengatakan, "God made the integer, all the rest is the work of man". Komponen bilangan real. Yang pertama ada bilangan cacah, yaitu bilangan asli beserta unsur 0. Bilangan cacah ini dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai tak hingga. Bilangan asli adalah bilangan yang digunakan untuk menghitung banyaknya objek suatu himpunan. Bilangan asli dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya sampai tak hingga. Bilangan prima adalah bilangan asli yang mempunyai tepat 2 faktor. Misalnya 2, 3, 5, 7, dan sebagainya. Saya ambil contoh di sini, misalnya bilangan 2. Bilangan 2 hanya mempunyai 2 faktor, yaitu bilangan 2 dapat dibagi dengan 2 dan bilangan 2 dapat dibagi dengan 1. Contoh lainnya misalnya bilangan 3. Bilangan 3 juga hanya mempunyai 2 faktor, yaitu bilangan 3 dapat dibagi dengan 3 dan dapat dibagi dengan 1. Bilangan-bilangan yang hanya mempunyai 2 faktor disebut dengan bilangan prima. Bilangan komposit adalah bilangan asli yang mempunyai lebih dari 2 faktor. Misalnya 4, 6, 8, dan seterusnya. Sebagai contoh, saya ambil contoh di sini misalnya bilangan 4. Bilangan 4 mempunyai beberapa faktor, yaitu bilangan 4 dapat dibagi dengan 4, bilangan 4 dapat dibagi dengan 2, dan bilangan 4 dapat dibagi dengan 1. Jadi, dia memiliki lebih dari 2 faktor. Bilangan-bilangan yang mempunyai lebih dari 2 faktor disebut dengan bilangan komposit. Bilangan rasional adalah bilangan berbentuk M per N, di mana M adalah bilangan bulat dan N adalah bilangan asli. Bilangan rasional bersifat selalu mempunyai bentuk desimal berulang. Sebagai contoh, misalnya kita punya pecahan 1/2. 1/2 di dalam bentuk desimal dinyatakan dengan 0,5000 dan seterusnya. Nah, ini adalah bentuk desimal berulang. Misalnya juga 1/3. Dalam bentuk desimal, 1/3 sama dengan 0,3333 dan seterusnya. Ini juga merupakan desimal berulang. Bilangan pecahan adalah bilangan berbentuk X sama dengan M per N, di mana M bilangan bulat dan N bilangan asli, dengan M tidak habis dibagi N. Bilangan pecahan yang terletak di antara 0 dan 1 disebut bilangan pecahan sejati. Bilangan bulat. Bilangan bulat terdiri dari 3 unsur, yaitu bilangan negatif, bilangan 0, dan bilangan positif. Bilangan irasional adalah bilangan yang bukan rasional jika dinyatakan dalam bentuk desimal
mempunyai bentuk desimal tak terulang. Contoh, akar 2, akar 3, dan pi. Bilangan real adalah gabungan bilangan rasional dan irasional. Jadi dapat kita lihat di sini bahwasanya bilangan real merupakan bilangan yang sangat kompleks, di mana bilangan real merupakan gabungan dari beberapa bilangan yang telah dibahas sebelumnya. Aksioma. Berikut ini akan kita pelajari bersama beberapa aksioma mengenai bilangan real. Jika terdapat 3 buah bilangan real X, Y, dan Z dengan operasi penjumlahan dan perkalian, maka aksioma-aksioma berikut berlaku. Aksioma yang pertama, yaitu aksioma komutatif penjumlahan. Aksioma ini menyatakan bahwa X ditambah Y sama dengan Y ditambah X. Komutatif juga seringkali disebut sebagai pertukaran. Jadi sifat ini menyatakan meskipun kedua tempatnya ditukar, tetapi hasil akhirnya akan tetap sama. Misalnya kita ambil X sama dengan 2, Y sama dengan 3. Maka 2 tambah 3 ataupun 3 tambah 2 hasilnya sama, yaitu 5. Yang kedua, aksioma komutatif perkalian. Aksioma komutatif atau pertukaran juga berlaku terhadap perkalian, yakni X kali Y sama dengan Y kali X. Aksioma asosiatif penjumlahan. Asosiatif juga seringkali disebut sebagai pengelompokan. Jadi, misalnya kita lihat di sebelah kiri, di ruas kiri yang dikelompokkan adalah Y dan Z, sementara di ruas kanan yang dikelompokkan adalah X dan Y. Meskipun pengelompokannya berbeda, tetapi hasil akhirnya akan tetap sama. Aksioma asosiatif perkalian. Sebagaimana penjumlahan, asosiatif juga berlaku terhadap perkalian. Jadi, meskipun pengelompokannya berbeda, hasil akhirnya akan tetap sama. Aksioma distributif. Distributif juga biasa disebut sebagai penyebaran. Misalnya di sini kita lihat X dikali Y tambah Z, maka akan menghasilkan X kali Y ditambah X kali Z. Terdapat bilangan 0 yang memenuhi X tambah 0 sama dengan X. Aksioma ini menyatakan bahwasanya bilangan real apapun jika dijumlahkan dengan 0 hasilnya akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Terdapat bilangan 1 yang memenuhi X dikali 1 sama dengan X. Jadi di sifat ini juga menyatakan bahwasanya bilangan real apapun jika dikalikan dengan 1 adalah bilangan itu sendiri. Setiap bilangan X mempunyai inverse penjumlahan negatif X yang memenuhi X ditambah negatif X sama dengan 0. Misalnya saya contohkan, saya mempunyai bilangan X sama dengan 2. Maka inverse dari 2 adalah negatif 2. Kenapa demikian? Karena 2 ditambah negatif 2 sama dengan 0. Begitu pula sebaliknya. Misalnya saya punya suatu bilangan X sama dengan negatif 2. Maka inversnya adalah 2, karena negatif 2 ditambah 2 sama dengan 0. Ya, setiap bilangan X mempunyai inverse perkalian 1 per X yang memenuhi X dikali 1 per X sama dengan 1.
Misalnya, saya punya bilangan X sama dengan 5. Maka inverse perkalian dari 5 yaitu 1/5. Karena 5 dikali 1/5 sama dengan 1. Baik, kita masuk pada contoh soal. Sederhanakanlah soal berikut. 2x kurang 5 dikali 2x tambah 5. Oke, kita lihat hukum yang berlaku di sini. Untuk menyelesaikan bentuk soal seperti ini, maka langkah yang kita lakukan yang terlebih dahulu adalah dengan mengalihkan berdasarkan aksioma atau sifat distributif. Nah, jadi yang pertama kita kalikan 2x dengan 2x. Kemudian kita kalikan 2x dengan positif 5. Kemudian setelah itu negatif 5 dengan 2x. Lalu yang terakhir yaitu negatif 5 dan positif 5. Hukum ini dinamakan hukum distributif. Berikutnya kita lihat 2x dikali 2x yaitu 4x kuadrat. 2x dikali 5 10x. Negatif 5 dikali 2x negatif 10x. Negatif 5 dikali 5 yaitu negatif 25. Selanjutnya, karena 10x dikurangi 10x menghasilkan 0, maka sifat ini disebut dengan sifat inverse penjumlahan. Setelah itu, 4x kuadrat ditambah 0 menghasilkan 4x kuadrat. Bilangan berapapun dijumlahkan dengan 0, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Setelah berbentuk seperti ini, maka kita telah memperoleh bentuk yang paling sederhana dari penjabaran soal tersebut. Pertaksamaan. Oke, kita akan menyelesaikan satu contoh soal mengenai pertaksamaan. Soalnya yaitu sebagai berikut. 2x kurang 4 kurang dari 8. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu ruas kiri kita jumlahkan dengan 4 agar kita memperoleh nilai 2x. Begitu pula ruas kanan akan kita jumlahkan dengan 4. Ya, jadinya yaitu sebagai berikut. Ruas kiri dijumlahkan dengan 4, ruas kanan dijumlahkan dengan 4. Kemudian karena negatif 4 ditambah 4 adalah 0, maka di sini kemudian hasilnya yaitu 0. Selanjutnya, bilangan apapun dijumlahkan dengan 0, hasilnya yaitu bilangan itu sendiri. Maka di sini hasilnya yaitu 2x kurang dari 12 yang diperoleh dari 8 ditambah 4. Selanjutnya, karena di sini kita akan mencari nilai x saja, maka di sini kedua ruas kita kalikan dengan 1/2. Ruas kiri dikali 1/2, ruas kanan dikali 1/2. 1/2 dikali 2 menghasilkan 1. Sehingga di sini tersisa nilai x. Kemudian 1/2 dikali 12 yaitu 6. Jadi penyelesaiannya yaitu x kurang dari 6. Ya, selanjutnya di sini ada beberapa interval dalam bilangan real. Misalnya kita lihat interval yang pertama, ini adalah selang terbuka. Selang terbuka dari A sampai B. Kita lihat dalam garis bilangan ada titik A, kemudian ini ada titik B. Himpunan yang masuk di dalam selang ini yaitu himpunan bilangan-bilangan di antara A sampai B. Sedangkan nilai A dan B sendiri tidak termasuk. Kenapa tidak termasuk? Karena selangnya adalah selang terbuka. Berbeda halnya jika selangnya adalah selang tertutup seperti simbol berikut.
Ketika kedua-duanya menggunakan selang tertutup, maka di sini titik A juga termasuk di dalam himpunan, begitu pula titik B juga termasuk di dalam himpunan. Oke, contoh lebih kompleks lagi kita lihat. Di sini salah satunya menggunakan selang tertutup, sementara yang lainnya menggunakan selang terbuka. Maka karena nilai A berdekatan dengan selang tertutup, maka nilai A termasuk dalam himpunan. Sementara nilai B menggunakan selang terbuka sehingga nilai B tidak termasuk di dalam himpunan. Ya, untuk interval-interval selanjutnya bisa dikembangkan sendiri untuk dipelajari di rumah. Oke, selanjutnya kita masuk pada aksioma. Yang pertama, trikotomi. Aksioma trikotomi ini menyatakan bahwa jika A dan B adalah sebarang bilangan real, maka salah satu di antara yang berikut berlaku. Bisa jadi A kurang dari B, A sama dengan B, atau A lebih dari B. Aksioma yang kedua yaitu ketransitifan. Jika A kurang dari B dan B kurang dari C, maka A kurang dari C untuk sebarang bilangan real A, B, dan C. Jadi di sini dapat kita lihat bersama A kurang dari B, B kurang dari C, maka tentunya A akan kurang dari C. Yang ketiga yaitu penjumlahan. A kurang dari B jika dan hanya jika A tambah C kurang dari B tambah C untuk sebarang bilangan real A, B, dan C. Jadi di sini kedua ruas kita jumlahkan dengan suatu bilangan yaitu C. Berikutnya perkalian. Untuk bilangan C positif berlaku A kurang dari B jika dan hanya jika A kali C kurang dari B kali C. Jadi hampir sama dengan ini ya. Kalau di sini kedua ruas kita kalikan dengan C. A kali C kurang dari B kali C. Untuk sebarang bilangan real A, B, dan C. Untuk bilangan C negatif berlaku A kurang dari B jika dan hanya jika A kali C lebih dari B kali C. Ya, jadi agak berbeda dengan ini ya. Kalau ini bilangan C-nya adalah bilangan C positif. Tandanya tidak berubah. Yang ini kurang dari, yang ini juga tetap kurang dari. Tetapi misalnya bilangan C-nya adalah negatif, maka tandanya berubah. Jadi, ketika kita mengalihkan kedua ruas dengan bilangan negatif, maka tandanya berubah. Yang awalnya kurang dari menjadi lebih dari. Untuk sebarang bilangan real A, B, dan C. Oke, selanjutnya bentuk umum. Jadi di sini kita punya beberapa suku banyak ya. Ada A, B, C, dan D. Kemudian suku-suku banyak itu dihubungkan oleh tanda ketidaksamaan. Tanda ketidaksamaan dapat berupa tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Nah, berikutnya ada satu contoh soal. Baik, akan kita selesaikan bersama. 3x kurang 4 kurang dari 2x tambah 7. Penyelesaiannya. Oke, baik. Sekarang kedua ruas akan kita jumlahkan dengan 4. Jadi ruas kiri kita jumlahkan dengan 4, ruas kanan kita jumlahkan dengan 4. Nah, di sini dapat kita lihat negatif 4 ditambah 4 tentunya hasilnya adalah 0. Nah, sementara di sini 7 ditambah 4 hasilnya 12. Oke, kemudian berikutnya kedua ruas akan kita tambah dengan negatif 2x. Jadi di sini yang awalnya hanya 3x saja, kemudian kita kurangi dengan 2x. Yang di sini juga kita kurangi dengan 2x. 3x dikurangi 2x menghasilkan x. Kemudian 2x dikurangi 2x hasilnya adalah 0. Jadi di ruas kanan tersisa 11.
sehingga hasilnya adalah X kurang dari 11. Maka himpunan penyelesaiannya adalah, kita perhatikan di sini, X kurang dari 11. Bilangan yang kurang dari 11 yaitu bilangan yang berada di sebelah kiri bilangan 11. Nah, kita tidak dapat menyatakan sampai di mana batasnya di sebelah kiri, maka dapat kita tuliskan di sini adalah selang terbuka negatif tak hingga sampai 11, di mana 11 juga merupakan selang terbuka karena di sini menggunakan tanda kurang dari. Oke, jadi himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian hingga X kurang dari 11. Nilai mutlak dan pertaksamaannya. Pengenalan konsep nilai mutlak diawali melalui pengertian jarak dua titik pada garis bilangan sebagaimana gambar di bawah ini. Pada gambar ini dapat kita lihat terdapat dua buah titik, yaitu titik A dan titik B, di mana titik B lebih dari titik A. Untuk kondisi seperti ini, jarak diperoleh dari B dikurangi A. Untuk gambar kedua, kondisi sebaliknya yaitu titik B lebih kecil dari titik A. Dengan demikian, jarak diperoleh dari A kurang B. Kesimpulan, jarak titik A ke titik B pada garis bilangan adalah jarak A ke B terdapat 3 nilai. Kondisi pertama, jika A kurang dari B, berarti jarak didapat dari B kurang A. Jika nilai di titik A sama dengan titik B, maka jaraknya adalah 0, atau dapat kita katakan tidak mempunyai jarak karena titik A sama dengan titik B. Sementara jika A lebih dari B, maka jaraknya diperoleh dari A kurang B. Keadaan khusus, jika kita mengumpamakan titik B adalah 0, maka jarak dari titik A ke 0 adalah sebagai berikut. Dalam kondisi pertama, jika A kurang dari B, ingat bahwa B sama dengan 0, maka jaraknya yaitu negatif A. Jika A sama dengan B, maka tidak memiliki jarak atau dapat kita katakan jarak sama dengan 0. Jika A lebih dari B, maka jaraknya adalah A. Definisi nilai mutlak. Nilai mutlak suatu bilangan real X dinyatakan dengan nilai mutlak X dan didefinisikan sebagai, jadi di sini nilai mutlak X yaitu terdiri dari dua nilai. Yang pertama untuk kondisi X lebih dari sama dengan 0 dan yang kedua untuk kondisi X kurang dari 0. Jika X lebih dari sama dengan 0, maka nilai mutlaknya yaitu X. Tetapi untuk X kurang dari 0, maka nilai mutlaknya yaitu negatif X. Dapat kita perhatikan gambar berikut untuk memahami definisi nilai mutlak. Kita misalkan ini adalah garis bilangan, kemudian di tengah-tengahnya yaitu titik 0, di sebelah kanan yaitu nilai yang lebih dari 0, dan sebelah kiri yaitu nilai yang kurang dari 0. Selanjutnya dapat kita persempit lagi menjadi dua daerah. Daerah tengah ke kanan kita sebut sebagai daerah X lebih dari sama dengan 0, dan daerah di sebelah kiri kita sebut sebagai daerah X kurang dari 0. Maka kedua daerah ini memiliki nilai mutlak yang berbeda. Untuk X lebih dari sama dengan 0 memiliki nilai mutlak yaitu bilangan X.
Sementara untuk X kurang dari 0, daerah di sebelah kiri memiliki nilai mutlak yaitu negatif X. Sifat-sifat. Yang pertama, nilai mutlak A kali B sama dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak B. Nilai mutlak dari A per B sama dengan nilai mutlak A per nilai mutlak B. Nilai mutlak dari A tambah B kurang dari sama dengan nilai mutlak A tambah nilai mutlak B. Sifat ini juga disebut sebagai sifat ketidaksamaan segitiga. Nilai mutlak dari A kurang B lebih dari sama dengan nilai mutlak A dikurangi nilai mutlak B. Pertaksamaan nilai mutlak. Kita perhatikan ilustrasi berikut. Di sini ada dua kondisi. Yang pertama, jika X kurang dari sama dengan A. Yang kedua, jika nilai mutlak X lebih dari sama dengan A. Jika nilai mutlak X kurang dari sama dengan A, kondisi tersebut terjadi jika dan hanya jika negatif A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan A. Nilai mutlak X lebih dari sama dengan A. Kondisi ini terjadi jika dan hanya jika X kurang dari sama dengan negatif A atau X lebih dari sama dengan A. Nilai mutlak dari X kurang A memiliki dua kondisi, akan bernilai X kurang A jika berada pada daerah X lebih dari sama dengan 0 dan akan bernilai A kurang X jika berada pada daerah X kurang dari 0. Oke, untuk lebih memahami akan kita selesaikan pertaksamaan berikut. Nilai mutlak dari 2X kurang 1 kurang dari 5. Nah, di sini akan kita gunakan definisi dari nilai mutlak. Karena bentuknya sama dengan bentuk yang ada pada soal ini, nilai mutlak X kurang dari sama dengan A. Ya, bentuknya serupa ya. Maka akan kita gunakan sifat negatif A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan A. Oke, baik. Dapat kita lihat penyelesaiannya di sini. Nilai mutlak dari 2X kurang 1 kurang dari 5. Kita lihat berdasarkan sifat ini, maka negatif 5 kurang dari 2X kurang 1 atau 2X kurang 1 kurang dari 5. Oke, kita selesaikan kondisi pertama terlebih dahulu. Kedua ruas kita jumlahkan dengan 1, ruas kiri dijumlahkan dengan 1, ruas kanan dijumlahkan dengan 1. Ruas kiri kita peroleh hasil negatif 4. Ruas kanan kita peroleh tersisa 2X ya, karena negatif 1 tambah 1 adalah 0. Kemudian kedua ruas akan kita kalikan dengan setengah, maka mendapatkan hasil negatif 2 kurang dari X. Dengan cara yang sama kita selesaikan kondisi kedua dan akan memperoleh nilai X kurang dari 3. Sehingga kita mempunyai himpunan penyelesaiannya yaitu X sedemikian hingga negatif 2 kurang dari X kurang dari 3 di mana X adalah bilangan real. Itu saja untuk video kali ini. Semoga semua ilmu yang telah kita pelajari bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.